perkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kostiawan Sukamto MT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik 2 serta teman-teman kelompok 2 yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teknik-teknik recovery emas dari hasil pelindian dengan menggunakan metode carbon in leach atau CIL. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi atau pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya atas nama Rahmat Saputra Jahila, kemudian ada Ririn Fitria Rauf, Apriana Adam, dan satu rekan lainnya, Rizka Salsabila Halid, itu belum bisa mengikuti presentasi pada kesempatan kali ini karena ada kendala media. Mungkin langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Jadi kami akan menguraikan beberapa PT yang ada di Indonesia yang menggunakan teknik carbon in leach dalam peningkatan recovery emas. Dan referensi yang kami gunakan yaitu jurnal-jurnal nasional Indonesia yang beredar di internet. Yang pertama itu ada PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas atau UBP Pongkor. Namun sebelum kita masuk pada latar belakang, jadi saya akan menjelaskan sedikit deskripsi tentang jurnal yang menjelaskan PT Antam ini menggunakan carbon in leach. Jurnal ini berjudul Peningkatan Recovery Emas Carbon in Leach Plan PT Antam Tbk UBP Pongkor, Jawa Barat, yang ditulis oleh Nur Hakim Zafar, Sudyasno Yudhistira, dan Adipura Hopi. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Dan untuk deskripsi PT Antam sendiri, PT ini adalah perusahaan tambang yang didirikan pada 5 Juli 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan tambang milik negara. PT Antam bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan logam termasuk emas, perak, nikel, dan boksit dengan kantor pusat berlokasi di Jakarta. Nah, mungkin itu sedikit informasi mengenai jurnal dan juga PT Antam Tbk UBP Pongkor. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang kenapa PT Antam menggunakan metode carbon in leach dalam peningkatan recovery emas. Jadi, PT Antam menggunakan metode ini untuk meningkatkan recovery emas meskipun kadar biji menurun. Proses ini dimaksimalkan pelarutan emas dengan pengaturan fraksi halus biji, kadar sianida optimal, dan waktu tinggal slurry di tangki leaching. Jadi metode CIL ini dipilih karena mampu memaksimalkan pelarut emas dari biji melalui interaksi optimal antara larutan sianida dan biji emas. Karena semakin atau dari tahun ke tahun kadar biji yang diolah itu terus menurun, sehingga PT Antam ini menggunakan metode carbon in leach dalam peningkatan recovery emasnya. Dan juga penerapan metode CIL ini karena mereka menggunakan metode CIL ini, mereka berhasil meningkatkan recovery emas dari 89,4% menjadi 92,7%. Inovasi seperti modifikasi bola baja dan optimasi proses mendukung efisiensi operasional serta keberlanjutan pengolahan emas di UBP Pongkor. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan yang dihadapi oleh PT Antam Pongkor sehingga mereka menggunakan metode carbon in leach. Yang pertama,
karena penurunan kadar biji emas seperti yang sudah dijelaskan di bagian latar belakang tadi. Salah satu tantangan utama PT Antam UBP Pongkor adalah penurunan kadar biji emas yang signifikan akibat eksploitasi yang intensif sejak tahun awal operasional. Hal ini berdampak pada efisiensi proses pengolahan dan nilai recovery emas yang menuntut pengembangan teknologi serta inovasi untuk mengoptimalkan hasil pengolahan meskipun kadar biji rendah. Yang kedua, kadar emas yang tinggi dalam centailing. Nilai emas yang tertinggal dalam centailing masih lebih tinggi dari batas standar yang ditetapkan, sehingga masalah ini menunjukkan potensi untuk perbaikan pada proses pengolahan di plan 1 agar dapat mengurangi emas yang terbuang. Yang ketiga, ada faktor-faktor operasional. Nah, apa saja faktor-faktornya? Yakni fraksi halus. Nilai fraksi halus kurang optimal sebelum perbaikan, sehingga menyebabkan area kontak larutan sianida dan biji emas terbatas. Faktor yang kedua adalah kadar sianida. Penggunaan sianida belum efisien dan mengakibatkan konsumsi bahan kimia yang tinggi. Faktor yang ketiga yaitu waktu tinggal slurry. Waktu tinggal slurry di tangki leaching belum optimal sehingga reaksi pelarutan emas tidak maksimal juga. Dan permasalahan yang keempat atau yang terakhir yaitu efisiensi biaya dan bahan baku. Penggunaan bahan kimia seperti sianida cukup tinggi sebelum inovasi dilakukan. Jadi sebelum perbaikan dilakukan, penggunaan bahan kimia seperti sianida itu cukup tinggi dengan rata-rata konsumsi 1,23 kg per ton biji. Hal ini memerlukan efisiensi dalam pengaturan kadar sianida agar operasional lebih hemat tanpa mengurangi efektivitas pelarut emas. Selanjutnya kita masuk pada poin mekanisme penggunaan metode carbon in leach. Mekanisme penggunaan metode CIL ini dirancang untuk mengoptimalkan ekstraksi emas dari biji dengan kadar yang terus menurun. Nah, apa saja mekanismenya? Yang pertama ada penghalusan biji atau grinding. Pada PT Antam, prosesnya itu diawali dengan penghalusan biji menggunakan ball mill untuk mencapai fraksi halus yang optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi halus dengan ukuran minus 200 mes mempengaruhi tingkat recovery emas. Dan sebelum inovasi ini dilakukan, fraksi halus di plan 1 hanya 2, yaitu 40 sampai dengan 60 mm dan 60 sampai dengan 80 mm. Yang kedua ada leaching dengan larutan sianida. Setelah biji dihaluskan, proses selanjutnya yaitu pelarutan emas menggunakan larutan sianida di tangki leaching. Larutan sianida melarutkan emas dengan membentuk kompleks emas sianida yang stabil. Dan pada tahap ini, kadar sianida dijaga di rentang optimal yaitu 600 sampai dengan 650 ppm untuk memastikan perlarutan berlangsung efektif tanpa pemborosan bahan kimia. Yang ketiga yaitu adsorpsi pada karbon aktif. Jadi slurry yang telah mengandung emas larut kemudian dialirkan ke tangki CIL di mana karbon aktif ditambahkan. Karbon aktif memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap emas dari larutan sianida, dan proses adsorpsi ini dilakukan secara simultan dengan pelarutan emas sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Dan yang selanjutnya itu pemisahan dan pemrosesan karbon. Setelah adsorpsi selesai, karbon aktif yang telah meningkat atau karbon aktif yang telah mengikat emas dipisahkan dari slurry menggunakan saringan. Karbon ini kemudian diproses lebih lanjut dalam tahap desorpsi. Jadi setelah tahap adsorpsi masuk ke tahap desorpsi, di mana emas dilepaskan dari karbon menggunakan larutan khusus. Dan tahap yang terakhir yaitu pengelolaan tailing. Proses CIL di PT Antam itu menitik beratkan pada pengelolaan centailing, dan inovasi yang dilakukan berhasil menurunkan kadar emas dalam centailing dari 0,49 gram per ton menjadi 0,35 gram per ton.
Hal ini menunjukkan bahwa metode CIL yang diterapkan telah meningkatkan efisiensi pengolahan secara signifikan. Selanjutnya kita masuk pada poin hasil dan pembahasan. Jadi pada poin hasil dan pembahasan ada 4 tahap yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu peningkatan fraksi halus. Jadi biji dihaluskan dengan ball mill hingga minus 200 mes. Dan awalnya fraksi halus hanya 77,13%, sehingga luas permukaan biji untuk kontak dengan cyanida kurang optimal. Dan setelah penyesuaian rasio pola baja, ini menghasilkan dua hasil. Yang pertama 40 sampai dengan 60 mm banding 60 sampai dengan 80 mm, atau bisa diartikan dengan 1:2. Berarti fraksi halus meningkat menjadi 83,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan efektivitas pelarutan emas. Tahap kedua yaitu optimasi kadar cyanida. Jadi cyanida adalah reagen utama untuk pelarutan emas. Sebelum perbaikan, kadar cyanida 719 ppm dengan konsumsi 1,23 kg per ton biji. Dan setelah disesuaikan ke 600 sampai dengan 650 ppm menggunakan pompa dosing, kadar turun ke 656 ppm dan konsumsi menjadi 1,13 kg ton per biji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses ini dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas. Selanjutnya tahap ketiga yaitu peningkatan waktu tinggal slurry. Waktu tinggal slurry di tangki licin ditingkatkan dari 50 jam menjadi 61 jam melalui perbaikan feeding dan pompa slurry. Hal ini memungkinkan reaksi dan absorpsi emas pada karbon aktif berlangsung lebih optimal. Dan yang tahap keempat atau tahap terakhir yaitu recovery emas. Nah, kadar emas dalam centelling turun dari 0,49 gram per ton menjadi 0,35 gram per ton, mendekati target 0,39 gram per ton. Akibatnya recovery emas di plan 1 meningkat dari 89,4% menjadi 92,7%. Dan hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi pengolahan emas setelah perbaikan proses. Nah, dari keseluruhan saya dapat menyimpulkan bahwa proses carbon in-leach atau metode CIL di PT Antam UBP Pongkor ini dengan peningkatan fraksi halus, optimasi kadar cyanida, dan penambahan waktu tinggal slurry, metode ini telah berhasil meningkatkan recovery emas secara signifikan. Dan inovasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan efisiensi proses saja, tetapi juga mengurangi penggunaan bahan kimia sehingga mendukung keberlanjutan operasional. Dan metode ini terbukti efektif untuk mengatasi tantangan penurunan kadar biji dan mempertahankan performa pengolahan emas di PT Antam UBP Pongkor. Mungkin itulah penjelasan terkait PT Antam UBP Pongkor yang merupakan PT pertama. Selanjutnya kita masuk pada PT kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya di PT kedua ini kami membahas atau mengambil di PT Mas Rusyati Abadi. Nah, deskripsi dari jurnal ini adalah ekstraksi logam emas dan perak dari larutan biji dengan sistem penyerapan menggunakan karbon aktif batu bara subbituminus atau kalit, yang ditulis oleh Jimansyah, Sri Widayati, dan Solihin. Kemudian diterbitkan pada tahun 2017. Nah, pada PT Mas Rusyati Abadi ini adalah perusahaan yang berbasis di Desa Tajur Sindang di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta di Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan emas. Dalam penelitian ini disebutkan sampel biji emas untuk uji kadar emas dan perak ini diambil dari wilayah kegiatan pertambangan perusahaan ini. Informasi lebih lanjut seperti tahun pendirian atau nama pemilik tidak disebutkan dalam dokumen. Namun, perusahaan ini memiliki peran penting. Nah, selanjutnya kita masuk
pada poin pertama, yaitu latar belakang dari jurnal tersebut, di mana teknologi carbon inlist ini telah menggantikan metode konvensional seperti sementasi dengan serbuk seng dalam pengolahan biji emas, karena CIL ini lebih efisien dan selektif. Metode sebelumnya kurang optimal, yang menyebabkan logam selain emas dan perak juga mengendap, menurunkan kemurnian produk, dan CIL ini memanfaatkan karbon aktif untuk menyerap emas dan perak langsung dari larutan cyanida, meningkatkan efisiensi ekstraksi, dan juga menghasilkan produk yang lebih murni dengan biaya operasional lebih rendah. Kemudian selain efisiensi, teknologi carbon inlist ini juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan kimia tambahan dan dampak lingkungan dari proses ekstraksi. Dengan kemampuan untuk mengatasi kelemahan metode konvensional ini, carbon inlist menjadi pilihan utama dalam pengolahan biji emas di industri pertambangan modern, baik untuk skala besar maupun skala kecil. Nah, selanjutnya masuk pada poin permasalahan, di mana ada dua permasalahan yang diambil, yaitu ada keterbatasan metode konvensional dalam pengolahan emas, yaitu di mana metode pengolahan biji emas ini secara konvensional dengan sistem sementasi menggunakan serbuk seng yang telah lama diterapkan sebagai teknik utama untuk memulihkan emas dan perak dari larutannya. Namun metode ini juga mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien dan kurang selektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya pemurnian lebih lanjut, tetapi juga memperlambat proses secara keseluruhan, terutama dalam skala industri yang menuntut efisiensi yang tinggi. Selanjutnya yang kedua itu ada tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan selektivitas, di mana ketidakefisien metode konvensional tersebut menjadi tantangan besar bagi industri tambang yang terus berupaya mencari solusi yang lebih efektif dan ekonomis. Selain itu juga dampak dalam konteks modern ini, metode yang tidak selektif juga berpotensi menghasilkan limbah berbahaya yang sulit dikelola, sehingga meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya masuk pada poin ketiga, ada mekanisme penggunaan metode carbon inlist, di mana dalam melakukan pengujian ekstraksi logam emas dan perak dari larutan biji dengan sistem penyerapan karbon aktif subbituminous atau kualit ini, dalam melakukan percobaan ini ada beberapa tahap, di antaranya ada preparasi batuan yang melibatkan proses penghancuran batuan biji hingga mencapai ukuran tertentu yang sesuai untuk proses pelindian. Biasanya dilakukan dengan alat penghancur seperti jaw crusher atau ball mill untuk menghasilkan partikel halus yang mempermudah pelarutan emas. Kedua, ada preparasi batu bara, di mana batuan yang sudah dihancurkan ini kemudian dicampur dengan larutan cyanida dalam tangki pelindian. Reaksi pelarut emas ini dilakukan dengan menambahkan oksigen atau udara untuk membantu pembentukan kompleks cyanida emas. Parameter seperti pH ini biasanya dijaga pada 10-11. Kemudian ada konsentrasi cyanida dan waktu pelindian yang harus optimal. Kemudian ada proses pelindian dan ada tahapan prosedur adsorpsi, di mana larutan hasil pelindian ini kemudian diproses dengan karbon aktif subbituminous. Ada karbon menyerap kompleks emas cyanida ini secara langsung sehingga emas terdekat pada karbon aktif. Kemudian setelah adsorpsi selesai, karbon yang mengandung emas ini diekstraksi untuk diproses lebih lanjut dalam tahapan elusi dan elektrowinning. Nah, selanjutnya pada hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Ririn, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan.
Penelitian ini menghasilkan data yang menunjukkan aktivitas karbon aktif berbasis batubara subbituminus atau kualit sebagai media absorpsi emas dan perak dalam sistem karbon enriched. Proses ini melibatkan variasi parameter berat karbon aktif, waktu kontak, dan kekuatan pengadukan FPM untuk menentukan kondisi optimal. Dengan rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat recovery adalah kadar awal perlindihan dikurang dengan kadar setelah penyerapan, lalu dibahagi dengan kadar awal perlindihan dan dikali 100%, yang dimana didapatkan untuk perhitungan logam emas yaitu 84,11% dan untuk peraknya 93,60%. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada kondisi berat karbon aktif 25 gram per liter, kekuatan pengadukan 25 rpm dan waktu kontak 10 jam, tingkat recovery emas mencapai 84,11%, sementara perak mencapai 93,6%. Hasil ini menegaskan bahwa karbon aktif berbasis batubara subbituminus dapat bersaing dengan karbon aktif impor dalam efisien absorpsi logam. Pada pH optimal 11, efisiensi recovery logam emas dan perak berada pada tingkat tertinggi. Analisis menggunakan SEM menunjukkan bahwa karbon aktif dengan parameter optimal memiliki pori-pori yang penuh dan padat, menandakan kapasitas absorpsi yang maksimal. Pada berat karbon 25 gram per liter, karbon aktif mencapai kapasitas absorpsi maksimal, dan pada kekuatan pengadukan rendah 25 rpm, karbon aktif dapat menyerap emas dan perak dengan lebih stabil. Pada penelitian ini, waktu kontak 10 jam memberikan tingkat recovery tertinggi yang menunjukkan keseimbangan antara absorpsi dan desorpsi. Setelah itu, saya berikan kesimpulannya bahwa karbon aktif yang dihasilkan dari batubara subbituminus memiliki potensi besar sebagai media pengabsorpsi dalam metode carbon enriched, dengan hasil recovery emas mencapai 91,07% dan perak 93,6%. Variabel optimal yang mendukung keberhasilan absorpsi meliputi berat karbon aktif sebesar 25 gram per liter, kecepatan pengadukan 25 rpm, dan waktu kontak selama 10 jam. Foto-SEM menunjukkan bahwa kombinasi variabel ini menghasilkan karbon aktif dengan pori-pori yang terisi penuh, sehingga mendukung efisiensi absorpsi. Baik, selanjutnya PT yang selanjutnya PT Nusa Halmahera Minerals yang akan dipaparkan langsung oleh Saputra Jaya. Lagi para putra dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk pada PT Nusa Halmahera Minerals. Sebelum saya menjelaskan latar belakang untuk PT Nusa Halmahera Minerals atau PT NHM ini, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi jurnal dan juga deskripsi PT NHM. Jadi jurnal ini berjudul Studi Ekstraksi Biji Emas Kaya Tembaga PT Nusa Halmahera Minerals pada Proses Cyanida, yang ditulis oleh Amanda Fahira, yakni mahasiswa program studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, dan diterbitkan pada tahun 2022. Nah, PT Nusa Halmahera Minerals ini adalah perusahaan pertambangan yang terletak di Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada pengolahan biji emas dan tembaga dengan cadangan biji yang kaya akan tembaga dan emas. Dan PT NHM ini dimiliki oleh grup PT Antam Tbk serta mitra lainnya. Oke, baik, kita masuk pada latar belakang kenapa PT NHM ini menggunakan metode CIL. Jadi, teknologi carbon enriched telah menggantikan metode konvensional seperti sementasi dengan serboxeng
dalam pengolahan biji emas karena CIL lebih efisien dan selektif. Metode sebelumnya kurang optimal dan menyebabkan logam selain emas dan perak juga mengendap, menurunkan kemurnian produk. CIL memanfaatkan karbon aktif untuk menyerap emas dan perak langsung dari larutan cyanida, meningkatkan efisiensi ekstraksi dan menghasilkan produk yang lebih murni dengan biaya operasional yang lebih rendah. Selain efisiensi, teknologi CIL ini juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan kimia tambahan dan dampak lingkungan dari proses ekstraksi. Dengan kemampuannya mengatasi kelemahan metode konvensional, CIL menjadi pilihan utama dalam pengolahan biji emas di industri pertambangan modern, baik untuk skala besar maupun skala kecil. Selain itu, hasil pengujian menggunakan metode CIL ini itu mampu meningkatkan tingkat recovery emas secara signifikan bahkan pada biji dengan kandungan tembaga yang tinggi. Dengan implementasi metode CIL, PT NHM ini mampu mengatasi tantangan teknis dalam pengolahan biji kaya tembaga sekaligus meningkatkan nilai ekonomis produk akhir. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin permasalahan. Jadi, PT ini mempunyai 5 poin permasalahan dan kenapa mereka menggunakan metode CIL. Yang pertama, kandungan tembaga tinggi dalam biji. Biji emas yang diolah oleh PT NHM ini memiliki kadar tembaga yang tinggi, yaitu sekitar 250 sampai dengan 1500 ppm. Dan tembaga ini ikut larut selama proses pelindian cyanida dan mengkonsumsi cyanida secara berlebihan. Akibatnya, pelindian emas tidak dapat berlangsung secara optimal sehingga efisiensi recovery emas menurun. Yang kedua, ada dampak pre-cropping. Biji emas PT NHM mengandung material karbon alami atau carbonaceous material dan material sulfida tertentu yang dapat menyebabkan pre-cropping atau fenomena terserapnya emas larut oleh material karbon di biji, sehingga emas yang sudah larut tidak dapat diabsorpsi oleh karbon aktif. Yang ketiga yaitu kualitas dorpilion yang rendah. Kandungan tembaga yang tinggi dalam biji emas menyebabkan dorpilion yang dihasilkan memiliki kadar tembaga yang tinggi juga, yakni hingga 90%. Nah, dorpilium dengan kadar tembaga tinggi tidak hanya menurunkan nilai jual tetapi juga mempersulit proses pemurniannya selanjutnya. Yang keempat, inefisiensi proses cyanidasi konvensional. Proses cyanidasi bisa kurang efektif untuk menangani biji dengan karakteristik kompleks seperti yang dimiliki oleh PT NHM. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan regen yang tinggi dan waktu pelindian yang lama untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, penggunaan metode tradisional juga tidak memberikan solusi yang efektif terhadap pengendalian tembaga larut dan pengaruhnya terhadap proses. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan optimalisasi proses. Dengan karakteristik biji yang kompleks, PT NHM memerlukan pendekatan teknologi yang tidak hanya mampu mengatasi kendala teknis juga, tetapi dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, sehingga metode CIL ini menjadi solusi yang tepat. Selanjutnya kita masuk pada poin mekanisme penggunaan metode carbon in leach pada PT NHM. Yang pertama ada tahapan persiapan biji. Biji emas yang berasal dari tambang bawah tanah dipersiapkan terlebih dahulu melalui proses komunisi untuk membebaskan emas dari batuan induknya. Proses ini mencakup crushing dan grinding hingga ukuran butir tertentu untuk meningkatkan luas permukaan biji sehingga regen cyanida dapat bereaksi lebih optimal. Yang kedua, proses pelindian atau leaching. Pelindian ini dilakukan dengan menggunakan larutan cyanida. Cyanida bereaksi dengan emas untuk membentuk kompleks emas cyanida yang larut dalam larutan. Proses ini berlangsung dalam tangki pelindian yang dilengkapi dengan pengaduk dan aerasi untuk memastikan tercapainya kadar oksigen terlarut yang optimal. Yang ketiga yaitu penambahan karbon aktif. Karbon aktif ditambahkan langsung ke dalam tangki pelindian sehingga pelindian dan absorpsi terjadi secara bersamaan.
Karbon aktif menyerap kompleks sianida emas dari larutan, mengurangi risiko precrobbing yang disebabkan oleh karbon alami atau mineral sulfida dalam biji. Yang keempat yaitu pengendalian parameter operasi. Parameter utama seperti konsentrasi sianida, pH larutan, presentasi padatan, dan ukuran butir biji itu dijaga untuk mencapai efisiensi optimal. Penambahan kapur dilakukan untuk menjaga kestabilan pH dan hidrogen peroksida atau H2O2 digunakan untuk memastikan kadar oksigen terlarut tetap tinggi. Dan yang kelima adalah proses desorpsi dan elusi. Setelah emas terserap pada karbon aktif, karbon diambil dari tangki pelindian untuk dilakukan proses desorpsi dan elusi. Dalam tahap ini, kompleks sianida emas dilepaskan dari karbon aktif menggunakan larutan elusi panas yang mengandung sianida dan hidroksida. Selanjutnya masuk kepada poin hasilan pembahasan. Proses recovery emas di PT NHM ini yang menggunakan metode carbon in leach dalam peningkatan recovery emasnya menunjukkan hasil yang sangat baik pada biji emas berkadar tembaga tinggi. Penelitian dengan variasi ukuran butir, konsentrasi sianida, dan kadar oksigen terlarut menunjukkan bahwa ukuran butir lebih halus yakni 45 ppm menghasilkan recovery tertinggi mencapai 98,41% pada sampel high copper. Selain itu, konsentrasi sianida 1500 ppm dan kadar oksigen 17 sampai dengan 20 ppm memberikan recovery optimal masing-masing mencapai lebih dari 97% untuk semua jenis sampel, dengan oksigen berperan penting dalam mempercepat reaksi pelindian. Metode CIL terbukti efektif dalam peningkatan recovery emas pada biji tembaga tinggi dengan efisiensi lebih dari 98%. Proses ini memungkinkan emas larut langsung dan diabsorpsi oleh karbon aktif, mengurangi kerugian akibat precrobbing, serta mengurangi kadar tembaga dalam produk bullion. Hal ini menunjukkan bahwa CIL mampu mengatasi tantangan pengolahan biji emas kaya tembaga dengan efisiensi tinggi dan kualitas produk yang baik. Dari seluruh penjelasan, saya dapat menyimpulkan bahwa metode CIL ini merupakan solusi optimal dalam pengolahan biji emas dengan kadar tembaga tinggi pada PT NHM. Karena metode ini terbukti mampu mencapai efisiensi recovery emas yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 98%. Bahkan pada biji berkadar tembaga tinggi pun hingga 1200 ppm. Dan keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan proses pelindian dan absorpsi dalam satu langkah, sehingga tidak hanya mempercepat waktu, tetapi juga meminimalkan kerugian akibat precrobbing oleh karbon alami dalam biji. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai PT Nusa Halmahera Minerals atau PT NHM. Selanjutnya kita masuk pada PT keempat, yaitu PT Proyek Emas Pani yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita masuk ke PT yang keempat, yaitu PT Proyek Emas Pani. Di sini saya akan membacakan judul jurnal atau deskripsi jurnal dari PT Proyek Emas Pani. Judul jurnalnya adalah Konstruksi Proyek Emas Pani sedang berlangsung kelaikan teknis dan ekonomi yang luar biasa dikonfirmasi. Untuk deskripsi PT Proyek Emas Pani sendiri, PT Proyek Emas Pani adalah salah satu aset utama yang dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold yang terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Proyek ini merupakan tambang emas yang sedang dikembangkan oleh perusahaan dengan fokus pada praktik penambangan yang berkelanjutan dan efisien. Baik, latar belakang dari PT Pani Gold Project menerapkan metode carbon in leach CIL karena efisiensi pemulihannya yang tinggi, mencapai hingga 99% dengan kapasitas awal pengolahan 7,5 juta ton biji per tahun. Proyek ini dirancang untuk mencapai target produksi emas sebesar 500.000 ons per tahun. Didukung infrastruktur yang memadai dan fasilitas penyimpangan tailing yang ramah lingkungan. Proyek ini berfokus pada keberlanjutan dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.
Untuk permasalahan sendiri di PT ini, yang pertama ada kelangsungan ekonomi dan risiko finansial. Proyek ini memiliki NPF pasca pajak yang berkisar antara 1,5 hingga 2,89 miliar US dollar dengan tingkat pengembalian internal IRR antara 32% hingga 41%. Yang kedua ada pertimbangan lingkungan dan sosial. Meskipun studi kelayakan tidak membahas secara mendalam risiko lingkungan dan sosial, pengembangan tambang ini kemungkinan akan menimbulkan masalah seperti penggunaan lahan, penggunaan air, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal serta ekosistem. Yang kedua ada infrastruktur dan biaya modal. Total modal yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik heap leach dan CIL cukup besar, dengan pengeluaran modal awal sekitar 254 juta US dollar untuk operasi heap leach. Kemudian selanjutnya ada eksplorasi dan pertumbuhan sumber daya. Meskipun sumber daya mineral yang ditemukan cukup besar dengan total 281,3 juta ton pada 0,74 gram per ton emas, eksplorasi terus berlanjut dan pengeboran lebih lanjut diperkirakan akan meningkatkan basis sumber daya. Kemudian yang terakhir ada tantangan teknis dan operasional. Proyek ini mengandalkan pendekatan pengembangan bertahap yang dimulai dari heap leach dan kemudian beralih ke pengolahan karbon dalam leach atau CIL. Kemudian selanjutnya ada mekanisme penggunaan metode carbon in leach. Mekanisme penggunaan metode carbon leach di proyek emas Pani melibatkan kombinasi pemulihan emas menggunakan gravitasi atau disingkat GRG dan sianidasi dalam sirkuit CIL. Berikut mekanisme penggunaannya. Yang pertama ada proses penghancuran dan penggilingan, yang dimana dimulai dengan penghancuran primer biji, lalu kemudian biji emas tadi digiling menggunakan SAG dan BAL untuk mencapai ukuran yang sesuai untuk proses sianidasi. Kemudian yang kedua ada sianidasi intensif. Setelah digiling, biji mengalami proses sianidasi intensif dan di mana emas terlarut dalam larutan sianida. Yang ketiga ada sirkuit carbon in leach. Larutan emas sianida diproses melalui sirkuit CIL di mana emas diserap ke dalam karbon aktif. Yang keempat, proses pengolahan karbon. Karbon yang mengandung emas kemudian menjalani proses pencucian asam desorpsi dan regenasi dalam sirkuit ADR untuk memulihkan logam emas. Yang kelima ada electrowinning dan pemurnian. Setelah proses regenerasi, karbon yang mengandung emas diekstraksi melalui electrowinning dan hasilnya difiltrasi serta dilebur untuk menghasilkan batangan dor yang siap untuk diproses lanjut. Kemudian yang keenam ada tingkat pemulihan emas. Metode CIL terbukti memberikan tingkat pemulihan emas yang sangat tinggi dengan hasil uji yang menunjukkan pemulihan antara 93% hingga 99%. Kapasitas pengolahan. Kemudian pabrik pengolahan awalnya dirancangkan untuk memproses 7,5 juta ton per tahun atau MTPA dengan rencana ekspansi hingga 12,0 MTPA untuk mengakomodasi peningkatan kapasitas pengolahan. Kemudian yang ke-8 ada efisiensi dan biaya. Kombinasi metode GRG dan CIL ini menjamin proses yang efisien dan hemat biaya, sangat sesuai untuk mengekstraksi emas dari biji Pani. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Proses carbon in leach CIL di PT Pani menunjukkan efisiensi tingkat dengan tingkat pemulihan emas antara 93 hingga 99%. Tahapan proses, mulai dari penghancuran biji, penggilingan hingga sianidasi intensif dan adsorpsi menggunakan karbon aktif, menghasilkan batangan dor yang berkualitas. Desain pabrik memungkinkan pengolahan 7,5 juta ton biji per tahun, dengan rencana ekspansi hingga 12 juta ton untuk memenuhi target produksi emas puncak sebesar 500.000 ons per tahun. Metode ini juga didukung fasilitas penyimpanan yang ramah lingkungan dan infrastruktur tambang yang memadai. Pengujian metalurgi yang berkelanjutan diharapkan dapat mengoptimalkan waktu sirkulasi pelindian serta menekan biaya operasional. Pendekatan ini memastikan operasi tambang berjalan dengan efisiensi tinggi, memaksimalkan hasil produksi dan meminimalkan dampak lingkungan. Baik, itulah pemaparan dari PT Pani Gold.
Di sini saya dapat menyimpulkan, proses carbon enlist di PT Panibot proyek ini direncanakan memiliki masa operasional yang panjang, dengan produksi puncak mencapai 500.000 ons emas per tahun, menjadikan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Estimasi sumber daya mencapai 281,3 juta ton dengan kadar 0,74 gram per ton emas, setara dengan 6,7 juta ons emas, dengan potensi pertumbuhan lebih lanjut melalui eksplorasi lanjutan. Aspek ini sangat kuat dengan NPV 8 pasca bayar yang diperkirakan berkisar antara 1,85 miliar US dollar hingga 2,89 miliar US dollar, dan IRR antara 32% hingga 41% tergantung pada skenario yang digunakan. Baik, itu saja pemaparan dari PT Panibot. Kemudian dilanjutkan dengan PT yang terakhir. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya di PT terakhir ini ada PT Indo Mura Kencana. Deskripsi dari jurnal ini berjudul Study of the Effect of Dissolved Oxygen Concentration on Gold Recovery Leaching at PT Indo Mura Kencana. Kemudian diterbitkan pada tahun 2024 dan ditulis oleh Frideni Yusandiana, Putri Wilson Paurua, dan Suleman. Nah, artikel ini mempelajari pengaruh variasi konsentrasi oksigen terlarut terhadap tingkat perolahan emas menggunakan metode leaching. Pada PT Indo Mura Kencana ini, perusahaan tambang emas yang berlokasi di Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah. Perusahaan ini beroperasi di lokasi yang dikenal sebagai Camp Murosite. Pemilik perusahaan saat ini adalah PT Raja Wali Corpora, sebuah perusahaan induk besar di Indonesia. Dan PT Indo Mura Kencana ini dia berdiri sejak tahun 1985. Nah, selanjutnya ada poin pertama yang membahas tentang latar belakang. PT Indo Mura Kencana ini menggunakan metode carbon enrich untuk mendukung proses pemulihan emas secara efisien. Proses ini memadukan leaching dan absorpsi dalam satu sistem, mempercepat waktu pemrosesan dan menghasilkan tingkat recovery emas hingga 95%. Kemudian, metode ini juga didukung teknologi reaktor Achen yang meningkatkan kadar oksigen terlarut dan juga mempercepat reaksi leaching. Keunggulan lain dari carbon enrich ini adalah efisiensi konsumsi cyanida dan kemampuannya untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan menggunakan karbon aktif yang dapat diregenerasi. Kemudian metode ini juga dapat membantu perusahaan mencapai standar pertambangan yang bertanggung jawab serta mendukung keberlanjutan operasional. Selanjutnya ada permasalahannya, di mana pertama itu rendahnya konsentrasi oksigen terlarut. Salah satu utamanya yaitu tingkat oksigen terlarut dalam larutan leaching ini. Proses cyanida tersebut berperan penting untuk mengoksidasi emas menjadi ion Au+, kemudian bereaksi dengan ion cyanida yang membentuk kompleks larut AuCN2-. Kemudian ada keberadaan mineral, yaitu mineral-mineral ini sering berinteraksi dengan cyanida, membentuk kompleks yang mengurangi ketersediaan cyanida bebas untuk melarutkan emas. Kemudian akibatnya konsumsi cyanida yang meningkat ini yang tidak hanya menambah biaya operasional, tetapi juga dapat memperburuk potensi dampak lingkungan. Kemudian perlambatan kinetika leaching, yaitu partikel yang terlalu besar membutuhkan waktu lebih lama untuk terleach, sedangkan partikel yang terlalu kecil ini dapat menyebabkan kehilangan emas selama proses pencucian.
Di sisi lain, metode leaching konvensional seperti vegetation leaching ini seringkali tidak cukup efektif untuk menangani biji dengan kadar emas rendah. Kemudian, efisiensi pada biji berkadar emas rendah. Metode ini memungkinkan proses leaching dan absorpsi berlangsung bersamaan sehingga mempercepat waktu pemrosesan dan memaksimalkan perolehan logam mulia. Kemudian ada tantangan yang dalam mengoptimalkan konsumsi bahan kimia. Metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses recovery emas, tetapi juga mengurangi konsumsi sianida dan dampak lingkungan yang menjadikan solusi yang tepat untuk kebutuhan perusahaan. Kemudian masuk di poin ketiga, yaitu mekanisme penggunaan metode carbon leach, di mana leaching dengan reagen sianida. Proses dimulai dengan pencampuran biji emas yang telah digiling hingga ukuran tertentu dengan larutan sianida. Kemudian ada penambahan karbon aktif. Setelah proses leaching berlangsung, karbon aktif ini dimasukkan ke dalam tangki reaksi. Yang karbon aktif ini juga berfungsi sebagai adsorben yang menyerap kompleks logam mulia dari larutan sianida. Ketiga, ada agitasi dan sirkulasi larutan, di mana tangki CYL ini, karbon ini dilengkapi dengan agitator untuk memastikan pencampuran merata antara biji larutan sianida dan karbon aktif. Yang keempat, ada pemindahan karbon yang jenuh. Setelah karbon aktif jenuh dengan ion emas dan perak, karbon tersebut dipisahkan dari larutan menggunakan saringan atau sistem pemisah khusus. Dan kelima, ada desorpsi dan recovery logam mulia. Karbon yang telah menyerap logam mulia diproses dalam tahap desorpsi, di mana ion emas dilepaskan kembali dari karbon yang menggunakan larutan elusi. Terakhir, ada regenerasi karbon. Karbon aktif yang telah digunakan diregenerasi melalui proses pemanasan atau kimiawi agar dapat digunakan kembali. Hal ini mengurangi kebutuhan metode karbon baru dan mendukung efisiensi operasional. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana metode carbon leach ini di PT Indo Murah Kencana terbukti mampu meningkatkan recovery emas hingga 95% dan perak hingga 81,9%. Penggunaan reaktor AHN ini untuk meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut yang berperan signifikan dalam mempercepat laju reaksi leaching. Selain itu, integrasi leaching dan absorpsi dalam satu sistem memungkinkan proses yang lebih cepat dan efisien. Efisiensi metode ini juga terlihat dari rendahnya konsumsi sianida dibandingkan metode lain, yang menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi bahan kimia. Dengan regenerasi karbon aktif yang optimal, metode ini tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan. Hal ini menjadikan metode carbon leach ini sebagai solusi tepat untuk operasi biji emas berkadar rendah di PT Indo Murah Kencana. Nah, sebelumnya saya dapat menyimpulkan bahwa metode ini menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan dalam proses recovery emas, seperti rendahnya konsentrasi oksigen terlarut, konsumsi sianida yang tinggi, dan tingkat efisiensi leaching pada biji dengan kadar emas rendah. Mekanisme kerja yang simultan antara leaching dan absorpsi memastikan logam mulia dapat diekstraksi secara maksimal, menjadikan metode ini sebagai pilihan unggulan untuk
operasional tambang emas yang berkelanjutan. Baik, itulah hasil pemaparan dari PT yang diambil. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rahmat. Oke, baik, itu mungkin pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai teknik-teknik recovery emas hasil pelindian menggunakan metode carbon index di beberapa PT yang ada di Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.